Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul ba'da salat zuhur secara berjamaah dengan keadaan sehat walafiat, penuh barokah dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap terlimpahkan, tetap tercurahkan, tetap terhaturkan kepada junjungan kita, kepada uswah wa qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah dan dapat berkumpul dengan orang-orang soleh lainnya di yaumul akhir nanti. Amin. Tiga kalinya salam hormat saya kepada Umi, kepada mbak-mbak pendamping, kepada para ustazah di sini, kepada adik-adik tercinta yang kepada teman-teman PPL seperjuangan yang selama hampir berapa ya 4 minggu ini mendampingi kalian, bertemu dengan kalian, bersenda gurau bersama kalian, bersuka duka bersama kalian, yang insya Allah tidak akan putus tali silaturahminya nanti. Amin. Duduknya saya di tengah-tengah kalian ini bukan maksud saya untuk menggurui kalian, bukan maksud saya untuk lebih pintar dari kalian, bukan. Tetapi di sini kita lebih pantasnya atau lebih enaknya panggilnya kita sharing aja gitu ya. Sharing ilmu, sharing cerita, di mana saya punya ilmu saya sampaikan. Bukannya Allah berfirman seperti itu, ketika kalian punya ilmu walaupun sedikit sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Begitu bukan? Ya. Nah, di sini mungkin saya akan sharing cerita atau sharing materi atau sharing ilmu ya tentang yang mana mungkin materi ini tuh sangat mainstream sekali di kehidupan sehari-hari kalian. Tentang apa? Tentang menjaga kebersihan. Nah, pas banget nih temanya menjaga kebersihan di rumah kalian yang sangat besar, yang sangat nyaman ini, yang mana setiap harinya perlu dijaga kebersihannya, entah itu kebersihan lingkungan atau kebersihan diri kalian. Nah, kalian pernah mendengar kata-kata an-nadhafatu minal iman? Ya. Itu bukan hadis ya? Ya. Hadis dhaif. Nah, tapi di dalam kata-kata itu, kata-kata hikmah tadi pasti banyak mengandung arti gitu ya. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kenapa iman? Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Jadi menjaga kebersihan itu sama saja kita merawat dan kita menjaga keindahan itu. Kita menampilkan keindahan yang Allah sendiri langsung sampaikan kepada hambanya melalui Nabi Muhammad SAW, yang mana kita dikhususkan untuk menjaga kebersihan. Nah, kebersihan sendiri itu kan ada berbagai macam kebersihan ya. Nah, tapi di sini Mbak mau ngasihnya cuma 2 aja deh, nggak usah banyak-banyak. Nanti terlalu melebar nanti. Nah, di sini tentang menjaga kebersihan diri dan menjaga kebersihan lingkungan. Karena kalian menjaga diri kalian sendiri tentunya dan menjaga lingkungan itu. Nah, menjaga diri kita pasti sudah tahu ya, at-tahuru syatrul minal iman. Kita disuruh menjaga kebersihan, tetapi ada medianya yaitu bersuci. Nah, bersuci adalah cara untuk menjaga kebersihan. Dimana bersuci ini kan kita untuk melampiaskan apa yang kita sudah terima dari pagi sampai malam. Kita kan harus bersuci. Misal kita mau sholat nih, kita kan harus bersuci, berwudu. Kita selesai semisal haid, kita harus mandi janabah gitu kan. Nah, tentu saja menjaga diri ini
karena menjauhkan diri kita dari berbagai macam mara bahaya, entah itu penyakit, entah itu virus-virus ya, seperti sekarang ini corona yang sedang marak-maraknya. Kita disuruh untuk sering-sering cuci tangan. Salahnya orang-orang internasional membuat hari cuci tangan internasional itu sebenarnya salah. Sejak 14 abad yang lalu Islam itu sudah mengajarkan kita untuk cuci tangan. Tentang apa? Ketika ada sebuah hadis, ketika kita bangun di sepertiga malam, janganlah kalian menyentuh langsung ember atau bejana berisi air, tapi basuhlah tangan dulu kalian. Kita kan nggak tahu tangan kita itu sebelum kita tidur nih kita ngapain aja, kita grepe-grepe apa aja, kita nggak tahu. Kita kan megang-megang apa aja, kita nggak tahu. Makanya kita disuruh untuk membasuh tangan dahulu, kemudian baru mengambil air atau untuk berwudu seperti itu. Nah, ya ada satu kisah dari para ahli ulama fikih dahulu. Salah satu ulama fikih yaitu Abu Hanifah, yang ahli ulama fikih berasal dari Irak. Dia ini seorang ahli ulama yang sangat bersih. Karena apa? Setiap dia menghadiri majelis ulama atau setiap dia menjadi imam sholat, dia selalu menggunakan pakaian yang bersih. Bahkan berjalan pun, entah berjalan kemana saja, dia selalu menggunakan pakaian bersih dan pakaian baru. Kayak gitu. Karena Abu Hanifah ini bukan hanya orang biasa, dia juga penjual kain dan juga penjual baju gitu. Maka nggak heran dia selalu menggunakan baju baru dan baju bersih kayak gitu. Nah, ada salah satu muridnya nih nukil dari Abu Hanifah. Tahu nggak? Dari murid satu ke murid lainnya. Tahu nggak Abu Hanifah itu kalau sholat di sepertiga malamnya dia pasti selalu menggunakan baju baru dan bersih kayak gitu. Nah, Abu Hanifah ketika mendengar itu, Abu Hanifah langsung bergetar hatinya. Subhanallah, Masya Allah. Kenapa nggak saya dari dulu seperti itu ya, ketika orang-orang bilang seperti itu kepada saya gitu. Dan akhirnya itu mengingatkan Abu Hanifah bahwa sebelum wafatnya dia selalu menggunakan pakaian bersih dan baru untuk sholat di sepertiga malamnya ataupun sholat fardu maupun sunnah lainnya. Nah, betapa Islam itu mengajarkan satu keindahan atau satu kebersihan kepada kita itu untuk memang karena Allah itu suka keindahan, Allah suka dengan kebersihan. Tak heran ya, karena kenapa Allah menyangkutkan kebersihan itu di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Itu kan cara kita untuk dekat kepada Allah gitu. Ketika Allah sudah mengaturnya dalam berbagai macam kehidupan. Kalau kita mau makan pun kita harus cuci tangan, pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, lalu duduk gitu kan. Jangan pakai tangan kiri ya, kecuali kalau kidal gitu. Nah, kita ketika mau haid tadi, ketika selesai haid harus mandi janabah dan lain sebagainya. Itu kan memang sudah diatur dan ahli ulama sudah menghimpun semua itu dalam keilmuan fikih kan. Nah, bagaimana fikih itu juga mengatur kebersihan itu sendiri. Ada bab-babnya juga kan gitu. Nah, yang kedua yaitu kebersihan lingkungan. Nah, kalian nih yang para penghuni di sini juga ataupun mbak-mbaknya yang selama 4 minggu di sini berusaha untuk memberikan contoh kalian atau memperingatkan kalian ketika kalian kalau habis makan sampahnya dibuang ke tempat sampah. Ketika habis belajar di aula, kalian segeralah untuk berkemas diri. Lalu habis itu siapapun petugas piketnya hari itu ketika selesai semua disapu dulu biar bersih. Nah, tempat sholat ini juga ketika kalian mau sholat diusahakan bersih, suci gitulah. Gitu biar nanti ibadah kalian biar khusyuk, biar tumakninah juga, dan kalian merasakan kebermanfaatan ketika kalian menjaga kebersihan gitu. Nih ada satu kisah juga dari Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i ya, yang mana ketika dia ingin menyampaikan satu hadisnya Rasulullah saja, dia selalu mandi dulu, mempersiapkan tempat majelis ilmu dengan sebaik-baiknya, membersihkannya. Karena apa? Ketika ruangan majelis ilmu itu bersih,
rapi, indah, nah kalian akan nyaman belajar di situ. Bahkan tidak akan keluar ketika tempat itu memang bersih, nyaman kayak gitu. Jadinya bukan apa-apa ya, ketika kotor saja kalian tidak mau mendekat. Nih ada tempat kotor, kalian nggak mau mendekat kan? Nah makanya ketika kalian ingin berusaha untuk menggunakan tempat itu, ketika bersih, datang bersih, pulang juga harus bersih. Gitu. Gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Nggak ada. Ya kalau nggak ada ya sudah, mari kita tutup saja ya. Kalian rasanya ngantuk banget nih. Pengen makan, segera makan ya sudah. Mbak tutupkan. Terima kasih atas hadirnya kalian di sini mendengarkan saya dan Mbak Lia untuk tadi sedikit sharing ilmu. Kalau bisa ilmu-ilmu yang sudah mbak-mbaknya sharing ke kalian, kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, setuju? Setuju. Sepakat. Nanti Umi yang jadi saksi sama mbak-mbaknya ya. Siap. Oke. Dari saya, apabila ada salah dalam tutur kata, bahasa maupun perbuatan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Undur mangkola, wala tendur makola. Oke? Oke. Oke. Bisa dibilang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.